Jemaat yang kekasih, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku Tuhan datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Ayat kedua. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya indah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur di hari yang baru ini. Dan Bapa, saat ini kami akan membuka Alkitab, akan membaca firman-Mu, mendengar, merenungkannya dan menghayatinya. Kuasai kami ya Roh Kudus. Buka hati, buka pikiran kami, sehingga kami senantiasa tertuntun oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua sedia mendengarkan akan sabda-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama saat ini ialah dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema dalam Alkitab Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing
mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Itu firman Allah. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya. Hari Pentakosta satu hari yang terkenal di kalangan orang-orang Israel, orang Yahudi. Hari ke-50 adalah hari di mana mereka berpesta pora, menyambut panen raya, dan di situ mereka bersukacita, memuji, memuliakan Allah akan segala berkat dan anugerah-Nya. Murid-murid Yesus bersama orang-orang yang mulai percaya kepada Yesus tidak pernah meninggalkan ibadah di bait Allah. Nyata dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka berkumpul di sekitar bait Allah sama dengan orang-orang Yahudi yang lain, atau istilah di dalam pembacaan kita tadi, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang sudah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi yang dimaksud di sini orang yang percaya agama Yahudi dan datang berkumpul bersama-sama di kota Yerusalem. Jemaat yang kekasih, bahwa mereka berkumpul tidak lain untuk merayakan hari raya ke-50. Namun mereka tercengang. Ada istilah dikatakan pada bagian akhir ayat 7, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Mengapa dipakai istilah Galilea? Karena orang-orang Galilea di kalangan Yudais adalah dianggap orang-orang yang bodoh, tidak punya pendidikan apa-apa. Namun sekarang mereka sudah berbahasa asing. Dikatakan dalam sederet angkatan di Jawa, orang Parsia, Arab dan sebagainya. Itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Sehingga jemaat yang kekasih, kalau orang berbicara dengan kuasa Roh Kudus, maka percakapan orang itu jelas kepada kita. Tidak seperti banyak sekarang, kayak gumam-gumam, bunyi burung-burung, bunyi binatang, lalu mulai orang menafsirkan. Tapi kalau tertuntun dengan Roh Kudus, maka jelas pendengarannya. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, di situ, bagaimana mungkin ayat 8, kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, dan seterusnya. Jadi jelas mereka mendengar apa yang diungkapkan oleh rasul-rasul setelah rasul-rasul dikuasai oleh Roh Kudus. Peristiwa ini berbeda jauh dengan peristiwa dalam kitab Kejadian. Peristiwa Babel. Dalam mereka membangun menara Babel, Tuhan mengacaukan mereka sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Berbeda bahasa. Tapi kalau saat ini dalam curahan Roh Kudus orang dipersatukan. Namun jemaat yang kekasih, kita harus mawas diri dalam memiliki
merasakan dan menikmati tuntunan Roh Kudus. Mengapa? Jangan lupa ayat yang terakhir dari pembacaan kita tadi, ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ini pun di dalam gereja. Kalau ada orang yang berlakuan baik, mempunyai karya yang baik, kadang-kadang sinis, oh sugiri, oh bena, tomatuan dan sebagainya. Berbagai-bagai pertentangan yang akhir-akhir ini begitu banyak muncul di kalangan gereja. Bahkan kadang-kadang majelis gereja pun tidak kompak. Syamas, penatua dan pendeta. 3 jabatan gerejawi yang kadang-kadang dipertentangkan, yang sebenarnya tidak. Ketiga-tiganya harus merupakan satu kesatuan dalam membina jemaat sehingga jemaat tidak berterheran-heran, tidak termangu-mangu, tidak bingung, melainkan harus dituntun pada jalan kebenaran. Sehingga dalam saat-saat kita sekarang ini dengan apa isu soal COVID-19 ini, tidak usah sebagai orang percaya dalam kebingungan. Bersandarlah pada Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat. Apa yang kita lakukan tadi dalam Kidung Jemaat 278. Allahku penebus, Allahku ada. Yesus hadir dalam seluruh pergumulan hidup kita. Sehingga marilah di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam rangka pekan kaum bapa sekarang ini, bahkan dalam kehidupan kita menjelang akhir tahun, sudah banyak orang saya lihat mulai bersiap-siap merayakan Natal. Yang terutama dipersiapkan ialah hati kita. Seperti dalam bacaan kita tadi. Rasul-rasul mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Sehingga begitu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah api di atas kepala mereka, semua bisa berkomunikasi dengan siapapun. Petrus pun yang mengaku tidak punya pendidikan apa-apa, tapi kalau kita baca lebih jauh pasal 2, sudah berani berdiri dan membela, menjawab kesinisan orang bahwa mereka mabuk anggur manis. Marilah jemaat yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sinis lihat orang, jangan iri lihat orang, tapi mari kita bersyukur bahwa kita memiliki Sang Juru Selamat, penebus dosa kita. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat dan kiranya damai sejahtera meliputi saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita sambut firman Allah bersama-sama. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat. Ayat 1. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terima kasih Allah. Dan biarlah firman-Mu ini Engkau sempurnakan dalam sikap hidup sehari-hari kami. Dan ya Roh Kudus, jangan tinggalkan kami, melainkan kuasai hati dan pikiran kami semua. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Kami penuh cinta kasih, kami penuh kedamaian, baik dengan sesama kami, dimanapun dan kapan saja. Berkati kami dalam menjalani pergumulan di tengah-tengah bangsa negara kami saat ini. Baik menghadapi COVID-19, suasana suhu politik Tuhan, begitupun roh-roh jahat yang gentayangan di mana-mana. Tolong kami, sehingga semuanya dapat kami lalui, bukan karena kami,
Tapi Engkau ya Yesus ada berjalan bersama kami. Dengarkan doa kami, sempurnakan ya Tuhan, semuanya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.